Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan mempelajari hukum Bernoulli dan penerapannya. Kalian tahu nggak sih apa itu hukum Bernoulli? Jadi, hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Nah, sekarang ayo kita buktikan pernyataan hukum Bernoulli tersebut dengan persamaan yang ada pada layar berikut ini. Jadi, usaha total untuk menggerakkan fluida dari posisi 1 ke posisi 2 itu sama dengan jumlah perubahan energi mekaniknya. Sehingga persamaannya menjadi W total sama dengan perubahan energi mekanik. Karena energi mekanik itu sama dengan energi kinetik plus energi potensial, maka persamaannya menjadi W total sama dengan perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial. Dikarenakan rumus usaha itu adalah F dikali S, gaya dikali perpindahan, maka persamaannya menjadi seperti ini. Karena gaya sama dengan P dikali A, perpindahan atau S sama dengan V dikali T, maka untuk ruas kiri persamaannya menjadi seperti berikut. Nah, untuk energi kinetik, karena energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat dan energi potensial sama dengan mgh, maka persamaan ruas kanan menjadi seperti berikut. Sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Karena A, Vt sama dengan volume, dan volume sama dengan massa dibagi dengan Rho, maka persamaannya menjadi seperti berikut. Selanjutnya, karena nilai massanya tetap, maka persamaannya menjadi seperti berikut. Sehingga persamaan hukum Bernoulli menjadi seperti berikut, yaitu P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Yang berarti P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH itu sama dengan konstan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari hukum Bernoulli yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dengan keterangan P adalah tekanan, rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan, dan H adalah ketinggian. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa pada pipa mendatar, fluida yang memiliki kecepatan aliran paling kecil, maka tekanan fluidanya paling besar. Sebaliknya, fluida yang memiliki kecepatan aliran paling besar, maka tekanan fluidanya paling rendah. Hal ini sesuai dengan persamaan hukum Bernoulli, di mana kecepatan aliran atau V itu berbanding terbalik dengan tekanan fluida atau P. Nah, kalian tahu nggak sih apa saja aplikasi hukum Bernoulli? Jadi, aplikasi hukum Bernoulli itu ada tangki air berlubang, pesawat terbang, alat penyemprot, dan lain-lain. Di sini kita akan membahas 3 aplikasi hukum Bernoulli, yaitu tangki air berlubang, pesawat terbang, dan alat penyemprot. Nah, tadi kita sudah mengetahui persamaan dari hukum Bernoulli. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan penurunan rumus untuk mengetahui persamaan teori tersier. Karena tekanan di titik A pada lubang sama dengan tekanan di titik B pada permukaan zat cair, yaitu adalah tekanan udara, maka tekanan A dan tekanan B itu sama. Nah, karena lubang kebocoran kecil dan permukaan zat cair dalam bejana turun berlahan-lahan, sehingga P2 dapat dianggap sebagai 0. Sehingga persamaannya menjadi berikut.
sehingga diperoleh nilai V1 sama dengan akar 2GH. Karena V1 itu sama dengan V, maka persamaannya menjadi V sama dengan akar 2GH. Persamaan ini adalah persamaan teori Torricelli. Dengan keterangan, V adalah kecepatan zat cair keluar dari lubang, D adalah percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi permukaan zat cair terhadap lubang. Nah, kalian tahu nggak sih bagaimana hubungan antara kecepatan zat cair keluar dari lubang dengan ketinggian permukaan zat cair terhadap lubang? Jadi, hubungan antara kecepatan zat cair keluar dari lubang dengan ketinggian permukaan zat cair terhadap lubang adalah berbanding lurus. Hal ini dapat dilihat dari persamaan teori Torricelli di mana V dan H itu berbanding lurus. Jadi, apabila kecepatannya semakin cepat, maka ketinggiannya juga semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Nah, aplikasi selanjutnya adalah pesawat terbang. Kalian tahu nggak sih bagaimana pesawat bisa terbang? Jadi, kenapa pesawat itu bisa terbang? Karena pada bagian bawah pesawat tidak ada pemampatan garis arus, sedangkan pada bagian atas pesawat ada pemampatan garis arus. Jadi, udara di bagian atas pesawat itu bergerak lebih cepat daripada bagian bawah pesawat. Perbedaan kecepatan inilah yang menyebabkan timbulnya perbedaan tekanan di kedua sisi pesawat. Sisi atas sayap merupakan daerah kecepatan tinggi yang berarti tekanan itu rendah, sedangkan sisi bawah sayap merupakan daerah kecepatan rendah yang berarti tekanannya itu tinggi. Kalau kita anggap bagian bawah pesawat itu adalah 1 dan bagian atas pesawat itu adalah 2, sehingga kecepatan di bawah pesawat itu lebih kecil daripada kecepatan di atas pesawat. Maka tekanan di bawah pesawat itu lebih besar daripada tekanan di atas pesawat. Karena berdasarkan persamaan hukum Bernoulli, kecepatan dan tekanan itu berbanding terbalik. Nah, selisih dari tekanan antara sisi atas dan sisi bawah sayap pesawat ini yang menimbulkan gaya angkat pada sayap pesawat. Semakin besar selisih tekanan udara antara kedua sisi tersebut, maka semakin besar pula gaya angkat pesawat. Nah, aplikasi selanjutnya adalah alat penyemprot. Kalian tahu nggak sih bagaimana cara kerja dari alat penyemprot? Jadi alat penyemprot itu ada macam-macam, ada spray, semprotan nyamuk, dan sebagainya. Jadi, cara kerja dari alat penyemprot itu adalah saat kita menekan bagian pump, tekanan di dalam menjadi besar, maka kecepatannya menjadi rendah. Cairan akan keluar dengan kecepatan besar, maka tekanannya kecil. Karena tekanan di dalam lebih besar daripada tekanan di luar, maka cairan yang berada di dalam alat penyemprot akan terdorong dan keluar dari alat penyemprot. Hal tersebut merupakan prinsip kerja dari alat penyemprot. Jadi, itulah pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Bye-bye.